Pernah nggak kamu ngerasa kayak kamu tuh lagi nunggu sesuatu yang buruk terjadi? Bukan karena ada tanda-tanda jelas, tapi karena hati kamu nggak bisa berhenti untuk waspada. Ada kecemasan halus yang nggak pernah benar-benar pergi. Seolah hidup tuh kayak duduk di tepi kursi, siap untuk berlari kapan aja, tapi nggak tahu kemana. Setiap pagi kamu bangun dengan rasa harus siap. Siap kalau ada kabar buruk. Siap kalau rencana yang kamu udah susun tiba-tiba gagal. Kita semua pernah di sana. Masa depan tuh kayak sebuah kabut yang tebal. Langkah kamu ragu, bahkan ketika kamu udah melakukan semua yang terbaik. Dan di tengah kabut itu, kamu hanya ingin satu hal sederhana. Kepastian bahwa semuanya akan baik-baik aja. Tapi dunia tuh gak pernah ngasih jaminan itu kan. Kita hidup di masa yang penuh perubahan. Teknologi, pekerjaan, hubungan, semuanya bergerak begitu cepat. Dan kita nyari jangkar. Tapi yang kita temuin justru adalah ombak baru. Lama-lama kita jadi capek. Capek berjuang untuk jadi tenang. Capek pura-pura baik-baik aja. Capek karena bahkan saat segalanya kelihatannya normal, di dalam hati ada suara kecil yang bilang ada sesuatu yang bisa salah kapan aja. Tapi apa jadinya kalau sebenarnya kita nggak perlu menunggu dunia tenang untuk merasa damai? Apa jadinya kalau ketenangan itu bisa dimulai dari dalam diri kita sendiri? Pertanyaan itu pernah dijawab oleh seseorang yang nemuin kedamaian di tempat paling bising dan paling nakutin di dunia, yaitu medan perang. Namanya Thich Nhat Hanh atau Thai, seorang biksu Zen asal Vietnam. Dia hidup di masa perang Vietnam dan bom meledak di dekat biaranya. Murid-muridnya tewas dan komunitasnya tercerai-berai. Tapi daripada melarikan diri, Thai justru mendirikan sekolah, rumah sakit, dan desa rekonstruksi. Dia membantu orang-orang yang kehilangan segalanya, sambil tetap ngajarin mereka cara bernafas di tengah suara bom. Bayangin tuh, ketenangan di tengah kehancuran, damai di tengah perang. Dan suatu hari seorang murid bertanya padanya, "Guru, gimana mungkin kita bisa bermeditasi kalau dunia sedang kebakaran?" Dan Thai menjawab dengan lembut, "Kalau kamu nunggu api padam baru mau belajar tenang, kamu akan nunggu selamanya." Kalimat itu yang akhirnya melahirkan ajaran terkenalnya, yaitu peace is every step. Kedamaian bukan tujuan di depan, tapi setiap langkah yang kamu ambil. Bahkan di tanah yang bergetar. Dan mungkin dari sinilah kita bisa mulai belajar bahwa kedamaian sejati bukan tentang keadaan di luar, tapi tentang gimana kita hadir bahkan di tengah ketidakpastian. Karena seringkali alasan kita nggak bisa tenang bukan karena hidupnya terlalu berat, tapi karena kita terus mencari jaminan. Jaminan bahwa besok akan baik-baik aja. Bahwa karir kita tuh aman. Bahwa orang yang kita cintai gak akan pergi. Bahwa semua usaha kita pasti berhasil. Tapi hidup gak bekerja dengan sistem jaminan. Dan karena itu, kita menciptakan ilusi kendali. Kita nulis to-do list lebih panjang. Kita ngatur semua skenario di kepala. Dan berpikir kalau semuanya udah diatur, hati ini pasti tenang. Padahal anehnya, semakin kita mencoba mengontrol, semakin besar rasa takut kehilangan kendali itu. Thai nyebutnya the habit of running. Kebiasaan berlari dari momen sekarang ke masa depan yang belum terjadi. Kita makan sambil mikirin kerjaan.
Kita kerja sambil mikirin masa depan. Kita liburan sambil mikirin kerjaan lagi. Sampai akhirnya gak ada tempat di dunia ini yang benar-benar kita tinggalin sepenuhnya. Dan disitulah akar gelisah kita. Bukan karena dunia gak pasti, tapi karena kita lupa caranya diam di tempat yang pasti, yaitu momen ini. Dari situ, Thay memperkenalkan ajaran yang paling indah dan paling nenangin, interbeing, saling keterhubungan. Ia bilang, kamu gak bisa ada sendirian. Ambil selembar kertas. Kalau kamu perhatiin baik-baik, di dalam kertas tuh ada awan. Karena tanpa hujan gak ada pohon. Ada matahari, karena tanpa panas, pohon tuh gak tumbuh. Lalu ada juga tanah, air, dan tenaga manusia yang nebang. Jadi ketika kamu megang sebuah kertas, kamu tuh sebenarnya sedang memegang seluruh semesta. Begitu juga dengan diri kita. Kita bukan entitas terpisah. Udara yang kamu hirup adalah nafas dari pohon di taman. Air yang kamu minum pernah jadi hujan di laut yang jauh. Rasa takutmu bahkan mungkin bukan punya kamu sepenuhnya. Bisa jadi itu adalah warisan dari orang tuamu. Atau pengalaman kolektif manusia lain. Dan ketika kamu sadar akan interbeing ini, bebanmu akan jadi lebih ringan. Karena kamu tahu kamu gak sendirian menanggung semuanya. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih lembut daripada yang kamu kira. Tapi gimana cara kita mulai sadar akan itu? Kadang jawabannya tuh sederhana banget, lewat hal sehari-hari. Misalnya makan. Berapa kali kamu benar-benar makan dengan penuh kesadaran? Tanpa scrolling, tanpa pikiran muter-muter, tanpa buru-buru. Hanya kamu, makananmu, dan nafasmu. Thay bilang makan tanpa sadar adalah bentuk kekerasan terhadap diri sendiri. Karena di saat tubuh kamu sedang diberi kehidupan, pikiranmu malah pergi gak tahu kemana. Padahal setiap butir nasi itu tuh adalah perjalanan yang panjang. Dari air hujan, petani, sinar matahari, tanah dan kerja keras. Ketika kamu makan dengan sadar, kamu menyatukan semua elemen kehidupan di dalam dirimu. Dan di situ kamu akan nemuin rasa syukur yang gak bisa dipaksain. Rasa cukup yang datang tanpa perlu ngebanding-bandingin. Dari proses makan, Thay lalu ngajarin cara lain untuk benar-benar hadir. Mindful walking. Sebuah latihan sederhana, tapi bisa ngubah cara kamu memandang dunia. Kamu gak butuh tempat khusus. Cukup berjalan pelan. Dan langkah pertama, tarik nafas. Langkah kedua, hembuskan. Langkah ketiga, tersenyum kecil. Setiap langkah adalah rumah. Setiap langkah adalah doa tanpa kata. Di sini kamu gak sedang menuju kemanapun. Gak ada tujuan, gak ada pencapaian. Hanya langkahmu dan bumi yang mensupportmu dengan lembut. Berjalanlah seolah setiap langkahmu mencium bumi, kata Thay. Karena saat kamu melangkah dengan kesadaran, kamu tuh berhenti berlari dari hidup. Dan setelah berjalan, kamu bisa lanjutin dengan hal yang sama lembutnya. Mindful eating. Ambil satu suapan kecil, lihat warnanya, cium aromanya, bayangin perjalanan makanan itu dari tanah sampai ke tangan kamu. Masuk ke mulut, kunyah perlahan, biarin lidahmu mengenal rasa dan kehangatannya. Setiap kunyahan adalah kesempatan untuk pulang ke tubuhmu. Kedengarannya sederhana ya,
Tapi disitulah kuncinya. Ketenangan gak datang dari hal besar, tapi dari cara kita menghargai hal-hal kecil. Karena kalau kamu gak bisa tenang dengan sebutir nasi, kamu juga gak akan tenang dengan kesuksesan sebesar apapun. Sekarang mungkin kamu lagi nanya, gimana cara nerapin semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Thai menyarankan 3 latihan kecil yang bisa kamu mulai bahkan besok pagi. Pertama, nafas interbeing. Saat narik nafas, sadari bahwa udara yang kamu hirup adalah udara yang sama yang dihembuskan ribuan makhluk lain. Saat ngehembuskan nafas, bayangin kamu lagi memberi kehidupan kembali. Yang kedua, menghubungkan kekhawatiran. Saat kamu cemas, tanya deh, kecemasan ini terhubung dengan siapa? Bisa jadi dengan orang yang kamu cintai, tanggung jawabmu, atau versi kecil dirimu yang dulu pengen diakuin. Sadari bahwa rasa takut kamu seringkali lahirnya dari cinta. Ketiga, morning routine, praktek pagi. Sebelum membuka ponsel, rasain tubuh kamu duduk. Rasain udara, cahaya, dan detak jantungmu. 1 menit aja. Tapi 1 menit yang bisa ngubah kualitas harimu. Kalau kamu pengen ngedalemin lagi, coba ambil jurnalmu dan tulis dengan tenang apa hal yang paling sering mencuri momen sekarang dari diriku. Dalam situasi apa aku ngerasa paling terputus dari diriku sendiri. Sebutin 3 hal sederhana di sekitarku yang ngebuktiin kalau aku nggak sendirian. Kamu nggak harus dapat jawabannya sekarang. Kadang yang kamu butuhin bukan solusi, tapi keberanian untuk ngelihat tanpa lari. Thich Nhat Hanh pernah bilang, masa lalu udah lewat. Masa depan belum datang. Satu-satunya momen untuk hidup dengan mendalam adalah sekarang. Kedamaian bukan tentang nemuin tempat yang sunyi, tapi tentang nemuin sunyi di dalam dirimu, bahkan di tengah keramaian. Ia bukan tentang berhenti berjuang, tapi tentang berjuang dengan hati yang hadir. Mungkin dunia di luar tetap kacau, tapi kamu gak harus ikut kacau. Kamu bisa jadi ruang, kamu bisa jadi ruang hening di tengah bisingnya dunia. Dan justru di situ, di tengah kekacauan itulah, spiritualitasmu benar-benar tumbuh. Sekarang silakan ambil posisi duduk yang nyaman, lalu tutup mata. Tarik nafas dalam, lalu buang. Inhale, exhale. Rasakan seluruh tubuhmu semakin rileks. Sekarang pusatkan seluruh perhatianmu ke bagian dada. Sambil terus bernafas dalam, inhale, exhale. Setiap exhale, rasakan seluruh beban dari tubuhmu keluar melalui mulut dan hidungmu. Bayangkan di tengah dadamu ada sebuah cahaya kecil berwarna kuning keemasan. Cahaya ini perlahan membesar, membentuk sebuah bola energi. Bola energi yang rasanya hangat, nyaman, dan penuh cinta. Setiap exhale,
Bayangkan bola energi ini semakin lama semakin besar. Semakin besar sampai akhirnya mengisi seluruh rongga dadamu. Rasakan kehangatannya di dada. Penuh dengan rasa cinta dan rasa aman. Setiap exhale, bola ini terus membesar sampai melewati rongga dadamu, melewati tubuhmu, sampai akhirnya seluruh tubuhmu sekarang berada di dalam bola energi tersebut. Sambil terus fokus pada nafas, rasakan sensasinya berada di dalam bola energi yang terbuat dari cinta kasih, yang penuh dengan rasa aman, nyaman, dan penuh cinta. Rasakan sensasinya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Rasakan sensasinya di kulitmu. Di dalam bola energi ini, kamu aman. Apapun yang terjadi di luar, gak bisa menembus bola energi ini. Silahkan bayangkan materi atau bahan yang membuat bola energi ini. Bayangkan seberapa tebal atau tipis kulit luar dari bola energi ini. Seberapa keras kulit dari bola energi ini. Bola energi ini melindungimu kapanpun, dimanapun. Kamu gak perlu dunia luar untuk tenang, baru kamu merasa tenang. Kamu bisa tenang setiap saat karena di bola energi ini kamu terlindungi. Kamu boleh merasa aman, kamu boleh merasa nyaman. Rasakan sensasinya dan terus latih seluruh tubuhmu untuk merasa aman. Sekarang tarik nafas dalam, lalu buang. Tarik nafas, buang. Katakan dalam hati, aku cukup. Aku aman. Aku layak dicintai sekarang. Tarik nafas dalam, buang. Lalu gosok-gosokkan tangan buat hangat. Taruh di depan kedua mata. Thich Nhat Hanh pernah berkata, "You don't need to be calm to begin. You begin and calmness will find you." Kamu gak perlu menunggu semuanya baik-baik aja untuk mulai ngerasa damai. Mulailah dari nafas ini, dari langkah kecil ini. Dunia mungkin tetap bising, tapi kamu bisa memilih untuk hadir. Kamu bisa memilih untuk pelan. Kamu bisa memilih untuk damai. Tarik nafas dalam,
Buang. Katakan dalam hati, aku hadir, aku cukup, aku terhubung. Selamat pulang ke rumahmu sendiri. Karena rumah itu bukan tempat, tapi kesadaran bahwa kamu udah di sini sekarang. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng, dan share ini ke teman-teman yang butuh denger ini. See you.